Selamat datang teman-teman Motovun Indonesia. Di sebelah saya sekarang udah ada BMW K1600B. Ini merupakan flagshipnya dari BMW yang memang ditujukan untuk touring ya. Jadi emang ini udah paten banget, udah paket lengkap untuk touring. Motor ini didatangkan oleh Two Wheelers Glamours Auto Boutique dengan harga 1.350.000.000 rupiah off the road. Nah, kira-kira seperti apa sih dan suguhan fiturnya seperti apa aja motor di atas harga 1 miliar ini, dan kita akan in-depth tour pada BMW K1600B. Hal pertama tentu aja kita bahas dulu dari sisi desainnya ya. Kalau kita ngeliat desain dari K1600B ini sangat gambot sih teman-teman. Bisa dilihat dari depan, ini tuh depannya tuh gede banget, dan motor ini juga kelihatan panjang ketika kita lihat dari samping ya. Terus juga kelihatan lebar dari belakang karena emang ada sepasang box atau baggernya nih ya di belakang dengan lampu yang keren banget sih, model kayak petir-petir gitu ya. Wajar aja karena motor itu punya detail panjang mencapai 2468 mm, lebarnya 1000 mm, dan tingginya 1440 mm. Kedua spionnya yang menempel pada bodi ini bisa dilipat, cuma emang lipatnya nggak banyak dan harus dengan sistem manual pakai tangan ya, belum elektrik. Lalu di tengahnya itu ada windshield yang mungkin kelihatannya pendek, tapi nggak perlu khawatir karena windshield ini bisa diatur ketinggiannya dengan mudah dengan cara melalui tombol yang ada di saklar sebelah kiri. Lalu bodi sampingnya tuh kelihatan ada beberapa layer seperti tumpukan-tumpukan bodi itu, jadi kesana tetap aerodinamis, tetap ada sportinya juga, dan ada logo BMW nggak lupa dong dengan balutan warna chrome yang itu mewah banget sih. Kemudian terlihat di tengah itu juga ada tangki bensin yang kayak punuk onta teman-teman ya, karena ini untuk motor touring, jadi emang kapasitas bensinnya nggak main-main, mencapai 26,4 liter dengan 3,7 liter tangki cadangan. Motor touring banget ini sih. Meski begitu, kelihatan joknya ini rendah banget ya, karena emang cuma 749 mm. Nah, desain jok pun terlihat sangat nyaman dengan busa yang tebal, empuk, dan terdapat sandaran tulang ekor untuk pengendaranya. Sesuai dengan namanya, bed sini yang merupakan kepanjangan bagger atau box yang dapat dikunci secara elektrik dari saklar yang sebelah kanan. Jadi enak banget ya, buka tutupnya atau kunci-kuncinya itu nggak perlu pakai manual, bisa elektrik dari tombol sebelah kanan. Ruang bagasinya pun cukup lebar dan luas ya, tentu aja ini helm full face bisa masuk banget, dan juga ada jaring untuk menahan barang bawaan agar tidak terjatuh. Bagasi besar ini bersanding dengan sepasang silencer knalpot yang sangat panjang dan besar. Kalau dilihat dari belakang ya, jadi silencer knalpotnya ini dilengkapi dengan 3 lubang baik di kiri atau kanan di masing-masing silencernya. Harusnya suaranya bisa gahar sih. Nanti kita coba dengerin suaranya saat membahas mesin ya. Lalu kita bicara dengan fitur dan teknologi. Tentu aja dengan harga di atas 1 miliar, K1600B ini jelas punya fitur yang mewah banget sih. Pertama kita ngeliat ada lampu yang udah full LED, bahkan lampu utamanya itu dilengkapi dengan adaptive cornering light yang jelas punya pancaran sinar yang merata dan terang meskipun motor dalam kondisi miring atau sedang cornering. Lalu untuk mengunci stang, menyalakan kelistrikan hingga membuka tutup bensin itu tinggal tekan tombol aja sih, karena emang motornya udah keyless ya atau smart key, jadi tinggal pencet-pencet tombol aja, nggak perlu masukin anak kunci. Meski begitu tetap masih dilengkapi dengan anak kunci darurat ya teman-teman. Ini untuk membuka box sebelah kiri, nah, nanti sebelah kiri itu ada tuasnya untuk membuka jok. Jadi ketika akinya lemah mungkin nggak bisa mendeteksi adanya remote ya. Nah makanya ada anak kunci untuk membuka jok. Nah ini untuk mengganti aki biar bisa normal kembali. Kemudian speedometer ini lega banget sih teman-teman. Dia pakai TFT display dengan dimensinya mencapai 10,25 inci. Ini bisa tersambung dengan smartphone hingga menampilkan navigasi melalui aplikasi dari BMW Motorrad Connected App. Ini canggih banget sih, kayak nonton bioskop. Di sisi kanan kiri speedometer ini ada speaker yang cukup besar ya. Tentu aja speaker ini tahan air karena emang dia letaknya ada di luar dan akan menemani pengendaranya selama touring ya atau selama perjalanan.
Suara yang dihasilkan speakernya pun cukup jernih dan cukup keras ya. Tentu aja ini bisa kedengeran hingga pengendara sampai pemboncengnya, bahkan hingga pengendara sekitar mungkin ya. Di atas speedometernya itu ada laci untuk menyimpan smartphone teman-teman, jadi ada konsol kecil. Nah, di dalam lacinya itu juga ada charging port pakai USB Type-C dan gak lupa ada kipas kecil. Nah, ini untuk menjaga suhu smartphone-nya selama perjalanan agar nggak overheating. Gila, gini aja dipikirin ya sama BMW ya. Kalau bicara sakar, jelas banyak banget nih tombol-tombolnya teman-teman. Jadi mulai dari multi controller untuk mengatur speedometer, tombol menu, tombol windshield, tombol lampu, hazard, cruise control, shade, klakson, tombol reverse atau mundur, fog lamp, pass beam, dan high beam. Nah, kalau di sakar kanan ini lebih sederhana sih. Jadi paling atas tuh ada pengunci box, lalu ada pengganti riding modes itu di tengah, lalu ada engine cut off dan starter, dan tombol SOS untuk kebutuhan darurat. Selain charging port yang ada di laci depan tadi itu, K1600B juga memiliki dua port outlet lain dengan colokan mode lighter. Dia tuh ada di dekat stang dan ada di dekat jok pembonceng. Jadi udah deh, dijamin nih smartphone gak bakal mati selama perjalanan touring ya. Banyaknya fitur yang ada di K1600B ini mungkin bikin pengendara bingung untuk mengoperasikan fiturnya dengan mudah dan cepat sih. Karena itu, BMW menyediakan 4 favorite button yang bisa digunakan sebagai jalan pintas. Jadi misal nih, bisa untuk masuk ke mode radio atau settingan lainnya lah, bisa disesuaikan dengan selera kalian. Lalu sepanjang perjalanan pengendara bakal dibuat nyaman karena adanya fitur Dynamic ESA pada kedua suspensinya. Jadi fitur ini tuh bisa bikin suspensinya mengatur tingkat kekerasan dan beban yang dibawa secara otomatis. Dengan gitu motor tetap nyaman dan mudah dikendari dengan berbagai macam medan yang dilalui. Aduh, canggih banget ya. Fitur lainnya ada grip heater, ada seat heater, tire pressure monitor, hill start control, dynamic traction control, dan engine brake control. Lalu kita masuk ke posisi berkendara. Dengan jok 749 mm, tentu aja postur 170 cm ini bisa menapak dengan mudah. Cuma karena motor yang dibobotnya mencapai 344 kg, tentu aja pengendara tuh butuh ekstra tenaga saat menegakkan motor. Jadi wajar juga sih kalau motor itu butuh reverse assist saat parkir gitu ya. Jadi biar nggak merepotkan orang juga, dan juga pastinya untuk memudahkan pengendaranya saat di parkiran. Posisi joknya yang rendah ini dikombinasi dengan setang yang lebar dan cukup dekat ke arah pengendara. Walaupun untuk berbelok patah tetap sih pundak itu bakal sedikit ketarik karena emang postur rata-rata orang Indonesia tuh nggak terlalu tinggi ya. Jadinya kalau belok patah itu pundak harus sedikit maju biar tetap nyaman. Yang asik itu ada di pijakan kaki sih, karena pengendaranya tuh bebas memilih ingin posisi normal atau ingin kaki selonjor dengan menapak di floorboard. Sayangnya, saat ingin menginjak rem belakang atau ingin menaikkan gigi gitu ya, atau menurunkan gigi, tetap harus kembali ke posisi normal sih. Karena emang di floorboardnya ini cuma buat tatakan selonjoran aja. Jantung penggerak dari K1600B ini termasuk superior. Karena apa? Dia tuh pakai mesin 6 silinder segaris dengan kapasitas mencapai 1649 cc. Ini berkat kombinasi dari diameter piston 72 mm dengan panjang langkah 67,5 mm. Wah, gede banget ya. Tapi yang perlu diingat, kapasitas mesin yang besar ini bukan untuk mencari tenaga sebesar-besarnya. Karena untuk kebutuhan touring, jadi bisa dikatakan kalau karakter mesin ini merupakan mesin torsi. Ini bisa dilihat sih dari klaim tenaga dan torsi yang disertakan oleh BMW. Klaim tenaga maksimalnya sendiri mencapai 162,2 PS di 6.750 rpm. Sedangkan torsi maksimalnya mencapai 179,9 Nm di 5.250 rpm. Kalang-kalain mobil. Sekarang kita dengerin suara mesin dari BMW K1600B. Tenaga puncaknya sendiri didapatkan di 1000 rpm yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Ini berkat adanya revisi pada bagian engine control unit. Mesin dengan perbandingan kompresi 12,2:1 ini dibekali dengan 3 riding modes yang bisa dipilih. Tentu aja untuk menyesuaikan karakter pengendara dan jalan yang dilalui. Jadi ada mode rain, ada road, dan dynamic. Pengendara pun semakin merasa aman berkat adanya dynamic traction control yang siap mencegah roda belakang tergelincir atau flat gitu ya ketika berada di jalur minim traksi. Jadi walaupun tenaganya besar, motor ini bakal tetap mudah dikendarai sih. Kemudian tenaga yang besar tadi itu dialirkan ke roda belakang itu menggunakan drive shaft atau gardan ya teman-teman. Jadi responnya atau feeling tenaganya itu bakal lebih rigid dibandingkan dengan rantai yang mungkin ada kendor-kendor dikit gitu ya. Kalau itu bakal lebih presisi banget sih.
Lalu kita masuk ke area kaki ini, ada lebar velg 3,5 inci di depan dibalut dengan ban 120/70. Sedangkan ban yang belakang dia tuh pakai lebar 6 inci velgnya dengan balutan ban 190/55. Ini jadi gambot banget sih, dan tentunya bakal ngasih traksi yang bagus banget sehingga tidak mudah tergelincir harusnya. Kemudian di sisi pengereman ada dua buah cakram 320 mm yang diapit sepasang kaliper 4 piston. Kalau yang belakang cakramnya sama 320 mm, cuma diapit pakai kaliper tunggal aja 2 piston. Dan untuk memberi rekaman tentu aja ada BMW Motorrad Integral ABS Pro. Yes, kurang lebih seperti itu teman, review atau first impression kami mengenai BMW K1600B ini. Ini merupakan high-end-nya atau flagship-nya BMW untuk varian touring ya. Makanya tadi teman-teman lihat di review itu banyak banget, mulai dari speedometernya udah full digital dengan ukuran 10,25 inci, joknya empuk, ada heaternya, begitu juga di stang banyak motor-motor canggih. Dan ya kayaknya akan rasanya nikmat banget ya kalau touring pakai motor ini lah, udah proper banget lah, apalagi dengan mesin 6 silinder 1600 cc nya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovfan Indonesia. Bisa mampir juga ke channel lain kami yaitu Autofan Indonesia untuk melihat mobil-mobil di sana. Ada juga akun TikTok kami yaitu Motovfan Indonesia, dan jangan lupa mampir ke website kami ada autofan.co.id untuk membaca hal-hal menarik untuk motor dan mobil di sana. Kalau gitu sampai di video berikutnya. Dah.